Dryer yang tidak panas bisa jadi bukan karena regulator, bukan karena gas, bukan karena jalurnya. Tapi bisa jadi misalnya udah banyak penumpukan Yes. karena misalnya dia nggak rajin nih Yes, bersihin betul. ini, itu jadi beruntun tuh masalahnya. Dari satu hal yang harusnya dibersihin setiap cycle ini, Oke. efeknya tuh panjang. ini jadikan SOP wajib. Kalau perlu kasih SP kalau nggak dibersihin. Nah itu tuh di jumper maksudnya Tuh, biar harus dia itu. Nyala terus gitu nyala berarti. terus kayak Oke. gitu. Terus efeknya apa itu kalau di jumper terus? Penting banget untuk teman-teman dicatat adalah sebelum mulai instalasi pastikan dulu nya bagus teman. Tidak tahu mana part-part yang sensitif segala Ya. macam, nanti ketika kerusakan baru dilaporin biasanya ke after sales. Oke. Udah parah baru kesini. Udah parah baru dilaporin ke after sales. Nanti ketika teknisi Datang, prinsipal lokasi. datang ke lokasi untuk perbaikan, klaim garansinya ditolak. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kali ini kita ada di labnya Apik Group. Di sini teman-teman alamatnya. Nah teman-teman yang sering ikut kelasnya Fundamental Business Laundry atau kelas Daily Laundry Operation atau private class pasti pernah mampir di kelas di daerah sini atau di tempat ini. Nah kali ini teman-teman kita akan membahas materi yang paling banyak ditanyakan para pengusaha laundry terutama di forumnya Apik Community. Apa itu? Tentang permasalahan dryer atau mesin pengering terutama mesin pengering LG Giant Max. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail apa aja yang paling sering ditanyakan dan bagaimana cara menghandle masalah-masalah yang terjadi pada mesin itu sendiri. Baik dari sisi maintenance berkala, perawatan berkala, maupun dari sisi troubleshoot. Jadi kalau ada masalah harus seperti apa dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, nanti kita akan ke dalam. Tempatnya seperti apa, labnya sebesar apa, ada mesin apa aja di dalam, dan dipakai untuk apa aja lab ini ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya. Nah teman-teman, kita ada di dalam labnya Apik Group dan di belakang saya sudah ada mesin-mesin industrial yang besar-besar. Kalau mesin yang sebelah sini adalah mesin Tose. Ini mesin combo yang bisa washer dan dryer jadi satu. Jadi mesin ini biasanya dipakai di daerah atau di negara seperti Jepang, Singapura yang biasanya tempatnya mahal nih, sewa tempatnya mahal, tempatnya terbatas semakin kecil. Makanya untuk naruh washer dryer nggak cukup lagi, akhirnya pakai mesin seperti ini. Mesin berikutnya adalah mesin dari Image dari Thailand. Teman-teman boleh nonton YouTube-nya yang di Thailand. Ini mesin industrial dan bisa dipakai untuk point laundry juga. Ini mesin durability-nya 20 tahun dan udah terbukti. Kita udah ngecek ke beberapa laundry hotel, rumah sakit. Di seluruh Indonesia ada yang pakai ini dari tahun 90-an teman-teman dan bagus sekali. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada ya ternyata yang mesin yang bisa 20 tahun. Memang ada teman-teman. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa pentingnya kita memilih mesin laundry. Ada mesin laundry yang tipenya home appliance atau tipe rumahan, ada mesin komersial, ada mesin industrial yang 20 tahunan. Makanya teman-teman mau pakai mesin yang mana terserah. Jadi budget dan sebagainya balik lagi ke teman-teman. Nah teman-teman, di lab ini kita akan melihat selain ada mesin industrial, di belakang saya di sini ada mesin-mesin komersial. Ini ada Samsung yang kayaknya mau tayang dan akan publish di Indonesia. Mungkin di teman-teman belum pernah lihat. Banyak banget yang nanya nih, mesin ini apa Mas Apik? Pak Apik ini mesin apa? Ini mesin Samsung komersial dan dengar-dengar mau datang dan masuk ke Indonesia. Nah, ini dia mesin yang paling banyak ditanyain dan dipakai oleh para pengusaha laundry terutama mitranya Apik Management. Apa teman-teman? LG Giant Max. Kita akan lihat di sini. Ada mesin yang sudah dibongkar dan ada mesin yang belum dibongkar. Ini LG Giant Max komersial mesin, dryer komersial mesin. Dan teman-teman bisa melihat di sini bahwa mesinnya ada yang pakai rak, berarti ini bawahnya pakai washer home. Jadi pakai rak ditambahin rak. Jadi kalau teman-teman pakai mesin home-nya seperti LG 20 kilo, LG 24 kilo atau WF 16 seperti Samsung seperti ini, pasti ada raknya dan wajib ada raknya sekarang. Dan yang berikutnya kalau LG Giant Max komersial ini sudah bisa langsung disusun rangkanya seperti ini langsung dari pabrikannya, disusun seperti ini. Nah di samping berikutnya ada mesin Electrolux My Pro dan ini ada payment system kalau untuk teman-teman mau self service. Ada payment system pakai X Pro ini yang pakai card atau ini yang pakai Evolink. Nah Evolink jadi ini QR, ini pakai QR, yang satunya pakai card. Nah, teman-teman, kita sudah membahas sekilas tentang lab ini
Lab ini sering dipakai untuk kelasnya daily laundry operation, terutama pada waktu kelas untuk praktek. Jadi praktek di sini bisa praktek tentang setrika, tentang treatment noda, biasanya seperti ini. Nah, ini tempat spottingnya kita. Terus di belakang sini ada mesin-mesin kayak LG Styler, Samsung Airdryer, ada semua. Dan Scarpa Vapor untuk cuci sepatu. Semuanya ada di sini, lengkap teman-teman. Nah, teman-teman, ada kelas terbaru kami dari Apik Academy adalah kelas tentang maintenance mesin. Makanya, sebelum teman-teman ikut kelas atau yang sudah pernah ikut kelasnya, mungkin saya akan spill sebentar bagaimana mencoba untuk maintenance atau memahami mesin, terutama LG Giant Max. Nah, saya akan bercerita dulu kenapa sih saya harus membahas tentang LG Giant Max, terutama untuk dryernya. Karena memang yang pertama adalah LG sudah bekerja sama dengan LG secara keseluruhan, baik yang home, jadi service centernya ada di seluruh Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi pada waktu memilih mesin, bagi saya pengusaha laundry, sangat penting adalah kalau kita punya teknisi lokal. Apalagi teknisi ini adalah resmi dari LG. Itu penting banget. Dan nomor teleponnya tinggal kontak di bawah ini. Ada happy call dan sebagainya, ada di bawah ini teman-teman. Atau cek di deskripsi kita ya nanti. Ada nomor telepon, happy call, atau customer service-nya dari service center LG di seluruh Indonesia. Yang kedua, LG komersial baik yang washer maupun yang dryer ada garansi resmi 2 tahun. Kalau teman-teman belum sampai 2 tahun, mesinnya sudah mulai pengen diganti partnya, itu bisa kontak Happy Call. Yang ketiga, udah pasti garansi. Karena tadi saya udah bilang bahwa sudah ada garansi, ada service center, terus ada yang namanya 2 tahun servisnya luar biasa. Dan tampilannya keren, warnanya grey. Jadi ini mesin komersial yang menurut kami rekomendasikan karena ada beberapa poin seperti itu. Bagi teman-teman yang pengen maintenance sendiri, pengen mencoba untuk merawat mesinnya, self maintenance, kita nanti akan ngobrol dengan pakarnya, dengan expertnya untuk maintenance. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah manager operationnya dari Apik Management yang biasa mengurusin untuk project manager maupun after salesnya. Teknisi-teknisi di bawah beliau. Nanti kita akan berbicara dengan beliau terkait masalah apa saja yang sering terjadi di dryer, terutama dryernya LG Giant Max. Masalah-masalah apa yang sering terjadi atau teman-teman akan nanya, silahkan komen di bawah ini dulu ya. Sambil komen jangan lupa klik subscribe dan like dan share ke teman-teman yang lain biar ini bermanfaat bagi banyak orang dan teman-teman dapat berkahnya dari subscribe ini. Ya, selamat datang Mas Dava, sekarang masuk. Selamat pagi, semangat dong. Oke, nah ini adalah Mas Dava. Beliau yang biasanya membantu teman-teman, terutama kliennya, mitranya Apik Management yang sering bertanya, terutama di Apik Community juga, atau mungkin Japri. Nah ini, Mas Dava bersama timnya, tim teknisi ya misalnya, teman-teman video call dan sebagainya. Gimana kabarnya Mas Dava? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah Mas Dava, hari ini tolong sharing-sharing ya, terkait tentang permasalahan yang sering terjadi di mesin pengering LG Giant Max. Kan kita sendiri kan Apik Management selama Agustus 2020 atau September 2020 sampai sekarang di 2025 udah bisa dibilang ribuan mesin Giant Max, terutama LG Giant Max yang paling banyak dipakai. Permasalahannya kan banyak sekali ya. Nah menurut Mas Dava sendiri biasanya sering menanganin permasalahan paling banyak itu apa sih biasanya Mas? Kalau untuk LG Giant Max itu ada 3 Pak. Biasanya komplainnya pertama pasti nggak panas. Oke, nggak panas. Yang kedua kurang panas. Oke. Yang ketiga tuh kalau udah mati. Oh, mati total. Iya, mati. Dryer mati. Itu banyak tuh Pak penyebab-penyebabnya. Oke, Nah, siap. nanti kita bahas lebih lanjut satu-satu. Yes. Yang pertama kita akan bahas apa dulu, Mas? Yang pertama yang paling banyak dulu ya, yang dryer nggak panas. Nggak panas atau kurang panas? Yang kurang panas itu sebenarnya kalau secara teknis urutannya dari kurang panas dulu sampai akhirnya nanti Tidak nggak panas. jadinya nggak panas. Oke. Tapi kalau yang paling banyak komplainnya itu yang nggak panas. Nggak panas. Jadi kita akan bahas tentang LG Giant Max dryer yang tidak panas, keluhannya tidak panas. Oke. Apa Mas kira-kira Mas? Jadi gini Pak, sebelumnya saya jelaskan juga ya. Jadi kalau secara kerja dryer itu sebenarnya dia ada 2 jalur utama. Yang pertama itu Bapak bisa lihat di sini sebelah kanan kalau kita lihat dari depan. Ini nih jalur pengapian Pak. Oke, ini jalur pengapian. Ini jalur pengapian. Nah, yang di sebelah kiri ini ada motor penggerak buat drumnya, dinamo. Dan sama yang paling penting itu adalah jalur udaranya. Oke, siap. Kayak gitu. Ketika kendala ada keluhan komplain misalnya dryer tidak panas,
Itu panas itu kan dihasilkan oleh api ya. Ya. Makanya kita harus tracking itu dari jalur pengapiannya. Oke. Pertama pasti yang kita cek di belakang dulu sebenarnya. Oke, belakang. Terkait dengan gasnya ada apa enggak. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dari jalurnya nih Pak. Karena ada kemungkinan juga selangnya atau mungkin regulatornya nggak perlu lagi ya? Regulator, selangnya ada kemungkinan tersumbat. Oke. Karena kalau misalnya gas nggak direndam itu pasti ada pembekuan terutama di bagian jalur-jalurnya. Terus kita cek juga untuk mengatasinya itu sebenarnya cukup mudah kalau untuk gas tersumbat di bagian jalur. Jadi kita siapin aja microfiber, lap microfiber, kita rendam air panas, kita tempelin. Di mananya? Di jalurnya. Di jalurnya itu yang biasanya pipa-pipa. Oke, teman-teman, biasanya kan kalau instalasi untuk mesin yang lebih dari 3 stek ya, atau 5 stek, bahkan 10 stek, itu biasanya kan jalur teman-teman kan sentral gas ya. Betul. Kalau sentral gas, saya cuma menekankan apa yang disampaikan Mas Dava, jadi pipanya kadang beku. Makanya tadi sama Mas Dava dikasih saran untuk pakai microfiber atau lap basah, hangat terus pakai air panas, ditempelin aja ke jalurnya kayak gitu. Nah, buat tahu ternyata itu mampetnya ternyata di jalurnya atau enggak, kita sebenarnya agak cukup konvensional lah. Jadi di belakang kan itu ada keran, nanti kita buka sedikit aja. Kalau emang itu ada keluar udara gas atau keluar suara gas, nah itu berarti sebenarnya jalurnya oke. Aman, tadi jalur aman. Oke, sampai di jalur suplai gasnya dulu kita pastikan. Kalau seandainya suplai gasnya oke, sudah bisa dipastikan semua aman, baru kita cek nih di bagian mesin ini. Oke. Biasanya yang paling banyak itu ada di bagian termostat manualnya ini nih. Oke, termostat. Di bagian termostat. Termostat tuh ada 2 Pak. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Di sini. Oke. Nah, biasanya yang di bawah ini yang kreset. Kreset itu karena overheat. Oke, karena terlalu panas, overheat, terlalu betul, panas. Karena overheat. Makanya, jadi dia karena suhunya udah berlebih, dianggapnya di sensornya itu terdeteknya sudah berlebih, dia putus nih. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau cara kerjanya itu termostat tuh nanti dia kayak ada melenting gitu, sampai akhirnya dia nyentuh tombolnya buat ngereset. Oke, kayak listrik itu biasanya ada apa sekringnya ya? Ya, MCB-nya atau sekringnya kayak gitu. Ya? Oke. Kayak gitu. Nah, panas. Ini paling umum nih. Oke. Paling banyak. Makanya yang paling sering, sorry Mas Dava, yang paling sering direset berarti ini ya? Iya, itu Pak. Nah, teman-teman pasti ngalamin semua ya. Tolong di-reset aja. Nah, itu bongkar terus digeranyangin apa sih? Sentuh-sentuh sini, langsung dipencet di situ. Nah, itu. Ini ya? Bukan yang atas ini ya berarti? Bukan. Ya? Beda ya fungsinya? Iya. Kalau yang ini tuh otomatis, kalau yang ini manual Pak. Jadi ini bisa kita reset manual, kita nyalahin, kita off. Termostatnya berarti ada 2 ya? Jadi savingnya tuh ada atas dan bawah. Gitu. Nah, kalau termostatnya udah kita pastiin nih, udah aman, maksudnya udah ngecetek gitu ya. Nggak kereset. Itu ada indikasi selanjutnya itu di bagian flame sensor, di bagian sini. Flame sensor, ya. Oke, siap. Flame sensor. Jadi seiring berjalannya waktu, dia lama-lama resistansinya tuh akan menurun sebenarnya. Yang harusnya misalnya dia sampai suhu di bagian dalamnya atau suhu di itunya resistensinya 60 derajat, contoh ya. Seiring berjalannya waktu pasti lama-lama akan menurun. Nah, makanya ini juga harus dicek nih secara berkala. Nah, kalau untuk pengecekan ini udah gak bisa dilakukan secara mandiri sebenarnya. Harus pakai teknisi. Betul, kayak gitu. Pakai teknisi teman-teman kalau untuk cek flame sensor, pakai teknisi, jadi silakan kontak teknisi, kontaknya ada di bawah ini. Terus yang selanjutnya itu di bagian igniter nih, pengapiannya. Oke, igniter itu pemantik ya berarti ya? Biasanya kalau termostatnya dia kereset, igniternya nggak nyala Pak. Oke. Igniternya nggak nyala, jadi dia tuh kayak nggak merah gitu loh. Oke. Tapi baranya nyala nggak? Nggak nyala. Nggak nyala juga, berarti sama-sama? Bara. Bara ya? Iya, igniter itu bara. Oke. Gitu. Berarti igniter di baranya. Terus kalau sampai jadi api, dari bara menjadi api itu di mananya? Jadi ketika bara ini makin lama makin merah, nah ini namanya gas valve. Dia yang ngatur nih, kapan gasnya disemburin, segala macam. Nah, nantinya igniter ini, nah ini juga megangnya harus hati-hati ya, karena ini full karbon. Kalau kita biasanya maintenance saja, megangnya itu kayak gendong bayi, Pak. Oke, siap. Soalnya kalau ini gampang rusak dan harganya lumayan. Oke, siap. Nah, jadi nanti ketika ini udah mulai memerah, udah sampai titik dia bisa memantik api, gasnya tuh keluar. Oke. Jadi pada waktu bara merah, terus nanti baru gas disembur. Betul. Itu nyala. Betul. Panas. Oke, terus lanjutnya? Kalau untuk yang tidak panas biasanya kan karena jalur apinya ya. Oke. Nah, biasanya itu masalahnya hanya di bagian itu aja. Berarti daerah sini yang dicek ya? Betul. Mungkin nggak sih nggak panas sama sekali itu karena sensor yang direset tadi nggak berfungsi dan sebagainya, mungkin nggak? Mungkin banget. Jadi
Kalau untuk termostat ini, Mm-mm. selain dia tuh sangat sensitif sama tegangan listrik. Oke. Nah, makin sering dia kereset karena misalnya tegangan listrik yang gak stabil segala macam, dia makin lama makin lemah. Oke. Titik toleransinya dia makin lemah. Kayak Ya. gitu. Nah, kalau misalnya udah sehari bisa sampai 10 kali, nah itu berarti itu udah lemah atau itu udah indikasi termostatnya nih yang harus diganti kayak gitu. Oke. Termostat wajib diganti. Berapa lama sekali sih biasanya termostat harus diganti, Mas Dava? Kalau untuk itu sebenarnya nggak ada acuannya Pak. Oke. Jadi bergantung sama voltase, sama kondisi lokasi, sama kerajinan dari si karyawan ataupun si pemilik outlet itu buat Untuk maintenance. sendiri. Makin dia rutin, makin rajin, rapih lah dalam pemakaiannya. Usia pakai semua item-item itu bisa panjang sebenarnya. Oke. Siap. Tapi kalau makainya misalnya tanda kutip seruntulan gitu ya, Ya. kotor Jorok. gitu, jorok, nah itu ya usia pakainya makin lama makin turun. Poinnya teman-teman dari Mas Dava ini baru membahas tentang kurang panas atau tidak panas ya. Tidak panas ya, tadi membahas tidak panasnya dryer. Dan saya coba mendetailkan dari sisi termostat yang sering di-riset sama teman-teman. Bahkan mungkin nanti kita akan tanyaan, boleh nggak sih di jumper dan sebagainya. Tapi yang perlu saya garis bawahi, mungkin penting banget untuk teman-teman dicatat adalah, makanya di Apik Management sebelum mulai instalasi, pastikan dulu voltasenya bagus teman-teman. Itu ya, benar ya? Betul. Jadi itu standar yang dilakukan oleh Apik Management dari tim PM-nya, project manajernya di timnya Mas Dava juga adalah tentang ngecek voltase ruangan, voltase listrik atau tegangan listrik ya. Betul. Makanya kenapa dryer yang tidak panas atau mungkin apinya nggak nyala bisa jadi bukan karena regulator, bukan karena gas, bukan karena jalurnya. Tapi bisa jadi tegangan listriknya yang nggak stabil. Makanya penting ada stabilizer. Berarti wajib ada stabilizer nggak sih seharusnya Mas kayak gini Mas? Kalau dari kita sebenarnya mewajibkan kalau seandainya tegangannya itu udah di luar range normal. Range normal yang biasa yang bisa ditoleransi sama mesin umumnya di 220 sampai 225 volt. Oke. Kalau lebih dari itu ataupun kurang, Lebih ya? iya Pak. Kalau ini sampai 230, 238 atau bahkan sampai 216 itu sering banget tuh terjadi karena mungkin kita juga nggak bisa memastikan ya tegangan listrik dari PLN tuh Oke. Seperti apakah apa? stabil atau Oke. enggak. Terus ketika masuki beban puncak, waktu beban puncak itu kan juga pemakaian listrik banyak, makin banyak kebagi, tegangannya juga makin turun nih. Siap. Kayak gitu. Terus makanya kondisi-kondisi kayak gitu yang sebenarnya kita baru mewajibkan nih Ada untuk stabilizer. pakai stabilizer. Terus lagi masih ada di tegangan 220 sampai 225 umumnya itu masih standar Iya, iya. Pak, masih aman. Siap. Nanti kalau untuk stabilizer, terus cara bongkar mesin, perawatan mesin, kita bahas terpisah ya teman-teman. Kita membahas dulu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dryer LG Giant Max. Sekarang yang berikutnya adalah yang paling ditanyakan lagi apa? Kurang panas. Kurang panas. Dryer LG Giant Max kurang panas. Oke. Nah, jadi dryer kurang panas itu sebenarnya cikal bakal atau asal-asalnya dari dryer tidak panas. Oke. Awalnya pasti kurang panas dulu nih. Ya. Baru nanti dia tiba-tiba jadi nggak Tidak panas. Saya jelasin sedikit. Jadi kalau ini kan tadi udah saya jelasin juga Yes. kalau ini ada dua Oke. jalur. Nah, Mm-mm. penyebab dryer kurang panas itu biasanya karena di bagian sirkulasi udaranya ini itu tersumbat. Oke. Ya. Jadi cara kerjanya kalau sirkulasi udara panas itu dari mesin dryer itu dari belakang muternya ke depan Mm-mm. masuk ke arah blower Oke. kesedot baru ke belakang lagi Pak. Ya. Oh, pembuangan hawa panas ke Iya. ducting ya. Jadi ini ducting ya biasanya. Ini Jadi kan ini di sini pembakaran, dari pembakaran ini masuk ke dalam belakang sini, ya. nanti keluar nih udara panasnya kan. Oke. Nah nanti masuk nih ke bagian lint filter yang ini, Betul. Jadi masuk ke dalam bagian sini sini. ya. Oke. kesedot ke blower, kebuang ke belakang. Oke, siap. Jadi keluar panasnya, keluar panasnya dari ke sini ya? Iya. Keluar ya, panas, Betul. terus muter di tabungnya ya. Muter di tabungnya, nanti kesedot nih ke dalam sini Pak. Bisa baru dibuang Betul. ke ducting, oke? Penyebab dryer kurang panas biasanya itu karena di bagian lint filternya itu udah terjadi banyak penumpukan debu. Oke, lint filter boleh ditunjukin Mas? Lint Dapat? filter tuh. Nah, ini lint filter. Jadi teman-teman. gambarannya tuh kalau posisi dia ada di sini Pak. Yes, ini yang biasanya kotor-kotor wajib dibersihkan. Teman-teman kalau boleh dicek di sini, clean after its use. Bersihkan Jadi bersihkan, setiap penggunaan. yes, bersihkan setiap penggunaan. Nah, ini harus coba baca. Jangan-jangan pegawainya nggak tahu, bisa baca sih, nggak tahu artinya. Ini harusnya setiap penggunaan mau digunakan harus dibersihkan, teman-teman. Nah ini debu-debunya nih. Nah ini biasanya dibersihkan nih. SOP-nya di Apik Management biasanya harus pakai kuas, biasanya gitu. Nah, ini wajib dibersihkan. Jadi ketika ini terlalu banyak debu yang nempel di Yes. sini,
sirkulasi udaranya nggak bagus, pakaian yang dimasukkan ke dryer kan itu yang masih ada Lembab. kadar airnya ya, Betul. masih sekitar 20-30% kan. Masih lembab ya. Nah, jadi uapnya itu nggak Muter aja kebuang di sini. sempurna, Pak. Oke. Jadi Jadi muter aja ibaratnya di situ ya muter terus di situ. Makanya kalau dikeluarin, kok pakaiannya anget sih anget, Iya, iya. tapi nggak kering. Iya, iya. Nah Jadi itu sirkulasinya penyebabnya nggak karena bagus. sirkulasi udaranya yang nggak bagus. Oke, siap. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nah biasanya juga terkait dengan yang kurang panas ini tuh nggak terlalu dinotis. Karena biasanya terjadi satu cycle, abis itu langsung ngetrip termostatnya. Oke. Di cycle keduanya atau di cycle yang sama, karena dia udah melebihi panasnya, termostatnya ngebacanya, oh ini overheat nih. Mati lah. Mati enggak? langsung. Ya, siap. Makanya perlu Kayak di gitu. reset lagi, reset terus. Reset lagi. Jebol deh. termostatnya. Kayak gitu. Terus, oke. Berarti prosesnya adalah karena mengumpul di sini aja, Betul. nggak segera Nggak kebuang. kebuang. Oke. Nah, selain itu, karena di bagian belakangnya ini juga misalnya udah banyak penumpukan, Yes. karena misalnya dia nggak rajin nih Yes, ngebersihin betul. ini, Oke. debunya kesedot ke bagian blower ini, Yeah. kebuang ke bagian pipa. Nah, Yes. itu jadi beruntun tuh masalahnya. Dari satu hal yang harusnya dibersihin setiap cycle ini, Oke. efeknya tuh panjang. Siap. Penting teman-teman para pengusaha laundry, terutama untuk pegawainya operator mesin ya, di laundry wajib nih. Ini jadikan SOP wajib. Kalau perlu kasih SP, kalau nggak dibersihin, kasih SP. Bahaya banget, bisa bermasalah nih. Termostat rusak, part rusak. Iya kalau ada partnya, bisa langsung beli. Kalau nggak ada partnya, nggak bisa masangnya. Berapa jam offline itu mesinnya? Berapa banyak rupiah yang Bapak Ibu kebuang karena mesinnya nggak jalan. Makanya penting banget semua pegawai dan owner paham bahwa ini harus dirawat dengan baik, cara pemakaiannya harus jelas. Seperti Betul itu. sekali. Oke, next lagi Mas Dava. Kalau untuk pembersihan kayak gitu, udah masuk ke area blower, Yes. area belakang segala Oke. macam, itu baiknya memang dilakukan oleh teknisi ya Pak. Karena kan nih, ini kita contoh ya, kita ya, bongkar keseluruhan oke, kayak gini. siap. Cuma nanti kalau seandainya dilakukan secara mandiri, ada juga klien-klien kita yang dia mungkin inisiatif Yes. ngebongkar secara mandiri, ngebersihin secara mandiri, terus tidak tahu mana part-part yang sensitif segala Ya. macam. Nanti ketika kerusakan baru dilaporin biasanya ke after sales. Oke, yang udah parah baru kesini. Udah parah baru dilaporin ke after sales. Dilaporinnya juga nggak 100% tuh. Ya, informasinya Biasanya. nggak lengkap ya. Iya, nanti ketika teknisi Datang, prinsipal masih. datang ke lokasi untuk perbaikan, klaim garansinya ditolak. Karena udah dibongkar dulu. Karena udah dibongkar secara mandiri, kerusakannya juga teridentifikasi karena kesalahan pembongkaran kayak gitu. Banyak masalahnya. Nah, tadi juga saya sempat mention masalah ngetrip. Jadi ngetrip tuh istilah yang biasanya kalau termostat manual ini kereset, Pak. Jadi manual di riset itu boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh sebenarnya, cuma makin lama makin lemah aja sih Pak. Oke, siap. Kalau boleh sih boleh. Terus yang di jumper sebelum kita lanjut, sorry saya loncatin dulu. Yang di jumper itu apa ya? Masalah itu juga Iya, berarti? di jumper tuh termostatnya jadi kayak ibaratnya Udah dia kan nggak usah pakai harusnya dia ketika On off gitu overheat, ya? dia kan ngelepas ya ibaratnya. Nah itu tuh di jumper maksudnya Tutup biar harus dia itu. kena terus nih. Nyala terus gitu Nyala berarti? terus, kayak Oke, gitu. terus efeknya apa itu kalau di jumper terus? Efeknya jadi sebenarnya termostat ini kan salah satu fitur safety ya. Ibaratnya kalau satu fitur safety-nya dihilangin aja gitu. Iya, siap. Oke. Jadi mesin tuh kurang safety. Oke, pahami ya teman-teman ya. Jadi ini versi dari kami, secara riset di kami bahwa apapun yang dilakukan, dan ini udah disetting dari pabrikannya seperti ini, ya jangan diakal-akali untuk dicamper. Sebenarnya sih itu sih pesan yang mau saya sampaikan. Nah resiko untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan sharing hari ini dari Mas Dava yang disampaikan tadi, dengan pengalamannya beliau, jadi bisa maksimal untuk teman-teman semua memahami bahwa di jumper pun ada resikonya. Tergantung Bapak Ibu semuanya akan menjalankannya seperti apa. Oke, balik lagi ke masalah kurang panas, Mas Dava. Berarti pada waktu ini pembuangan ke ducting, kan berarti ducting harus sering dibersihkan juga dong. Betul. Sebelum kita membongkar alat ini, ya part ini ya, berarti ductingnya dibersihin dulu. Iya. Oke. Jadi kalau biasanya kalau mungkin klien-klien kita yang udah pernah maintenance dengan teknisinya Yes. Apik, udah tahu tuh cara kerjanya. Jadi selain kita ngebersihin di bagian mesin, bedanya adalah kita ngebersihin sampai ke jalur-jalur lainnya juga. Oke, pipa-pipa, Ya, ducting jadi dan semuanya sebagainya. kita vakum tuh, Yes, kita bersihin debu-debunya sampai ductingnya. Exhaustnya pun nggak luput kita bersihin. Cocok. Gitu. Oke. Nah, berarti Mas Dava, pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilakukan oleh para pengusaha laundry untuk self maintenance, apakah cukup vakum aja? Ini kan misalnya kayak kotornya biasanya kan debu banyak nih. Dari sini aja terus sampai pipa-pipa nggak ada masalah berarti ya?
seperti itu? Kalau konteksnya untuk dryer, sebenarnya kalau untuk self maintenance yang perlu banget ditekankan itu di bagian lint filter yang tadi, Pak. Oke, lint filter yang pertama udah Lint jelas, filter nggak perlu yang bongkar. pertama, ya. Untuk sebaiknya sih sebenarnya kalau bisa jangan sampai ada pembongkaran mesin sama sekali. Oke, tidak boleh Kayak ada gitu. pembongkaran mesin. Karena cukup sering juga kita di reject sama prinsipal karena mesinnya itu udah dibongkar tanpa pendampingan dari teknisi yang sudah terpilih ya. terpilih ya, official kayak gitu. Yes, official. Partnership dengan prinsipal itu. Terus yang perlu di maintenance juga selain lint filter. Jadi kan lint filternya kan di bagian depannya ya. Nah, karena di bagian dalam ini sebenarnya nggak boleh atau tidak disarankan. Makanya nextnya yang harus di maintenance juga adalah di bagian pipingnya sebenarnya, Pak. Pipa-pipanya. Oke, berarti mesin nggak boleh sebenarnya. Harusnya itu nggak boleh. Kecuali paling kalau ngetrip gitu kan kita suka manduin klien-klien kita ya. Mungkin kalau yang di luar pulau, di luar kota, nggak ada teknisi segala macam. Masa dia harus nerima downtime sampai 7 hari, 10 hari karena termostat ngetrip ini itu nggak bagus lah buat bisnisnya kan. Betul. Makanya kita pandu, kita kasih tahu hati-hati apa segala macam, cara masukin tangannya gitu, sebelah kiri, sebelah kanan kayak gitu. Oke, siap. Jadi teman-teman pastikan lagi bahwa membongkar mesin seharusnya nggak boleh tanpa didampingi oleh teknisi partner yang ditunjuk oleh LG Group atau LG Corporation. Nah, yang boleh dilakukan adalah lint filter tadi, dibersihkan berkala, dan itu kan jadikan SOP, itu penting banget. Terus yang kedua adalah di luar mesin seperti pipa cerobong yang ada di belakang sampai ke ducting, itu masih boleh ya dilakukan untuk itu dan sebagainya. Terus yang berikutnya kalau emang teman-teman mungkin di daerah teman-teman belum ada teknisi lokal dan sebagainya, teknisinya susah dan sebagainya, nanti bisa hubungi di bawah ini. Kita sedang berencana untuk mengedukasi para teman-teman pengusaha laundry yang sudah cabangnya banyak, mesinnya banyak untuk jadi teknisi. Tunggu tanggal mainnya, cek di deskripsi ya nanti. Kontaknya seperti itu. Jadi logikanya teman-teman udah jalan ya, bahwa kalau kurang panas berarti ada yang mampet, kipas mungkin lemah juga. Ini kipasnya ya bisa jadi ya. Kipas lemah ini mungkin nggak sih? Memungkinkan, tapi ini butuh waktu yang lama sekali ya. Iya. Kecuali misalnya ada bagian yang patah. Nah, kalau yang patah tuh biasanya sirip-siripnya patahnya. Itu biasanya karena ketika mau ngeringin atau pas proses pencucian dipindahin ke keringan, itu nggak disortir. Nggak disortir misalnya, atau misalnya ada kancing putus, sedot di lint filter, masuk ke sini. Itu bisa nyebabin patah. Tapi kalau penggunaan normal sampai akhirnya dia lama-lama dinamonya melemah, itu panjang banget. Dinamo atau motor itulah yang biasanya kita jadikan acuan untuk berapa lifetime-nya. 15.000 cycle, 12.000 cycle itu dihitung dari motor. Nah, atau usia dinamo atau motornya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah dryer LG Giant Max. Kasusnya adalah dryernya mati, tidak panas sama sekali atau mati sama sekali malah ya. Seperti itu. Mati berarti ya. Boleh dijelasin Mas Dafa? Oke, sebenarnya kalau untuk yang mesin-mesin mati itu penyebabnya itu cuma ada beberapa ya Pak. Yes. Pertama, suplai listriknya. Ya udah jelas tuh, nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Oke. Terus di bagian fan beltnya, either itu putus, putus ataupun misalnya slip nggak sesuai jalurnya, itu tuh biasanya dia nggak mau nyala Pak. Panelnya nyala tapi nggak bisa di start segala macam, atau bahkan ada yang nggak mau nyala sama sekali. Atau kemungkinan ketiganya itu display panelnya yang rusak. Displaynya ya. Ya, jadi listriknya udah nyala semua segala macam, bagian dalam udah kita cek, udah rapi semuanya, jalur-jalurnya udah sesuai, fan beltnya masih oke, belum ada getas, belum ada potensi putus segala macam. Tapi kok masih mati juga? Ternyata display panelnya yang mati. Siap. Bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Cara mengatasinya ada yang kalau misalnya V-belt itu udah pasti ya, kalau udah sampai getas atau bahkan sudah putus, itu berarti butuh penggantian. Ganti. Siap. Gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma slip, misalnya dia melejit gitu ya, karena misalnya banyak faktornya, misalnya pengiriman karena mesinnya miring atau misalnya terguncang apa segala macam, itu bisa juga jadi penyebabnya. Itu solusinya bisa digeser aja lah. Itu direposisi. Kalau display panel rusak itu nggak semuanya harus diganti sebenarnya. Bisa diganti, misalnya bagian kita cek dulu panelnya tuh yang rusak di displaynya kah atau di modul-modulnya gitu. Kalau seandainya modulnya berarti memang harus diganti satu set. Tapi kalau cuma display panelnya doang itu bisa diganti parsial. Jadi artinya gini Mas Dafa ya, saya boleh menyimpulkan bahwa kalau mesin, terutama dryer LG Giant Max ini mati misalnya seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa poinnya. Kalau memang
apapun yang bermasalah di mesin, seharusnya selama masih garansi kontak teknisi. Iya betul Gitu sekali. ya. Kalau nggak garansi, boleh nggak kontaknya. Kalau nggak garansi, Boleh nonton videonya Apik Primadia. Atau kontak customer service-nya dari LG. Tapi customer service-nya LG beberapa kota itu kadang ngontak teknisinya Apik Manajemen, teman-teman. Minta dipandu oleh kita gitu loh. Nah, siapa tahu video ini juga penting bukan hanya untuk teman-teman pengusaha laundry, tapi para teknisi yang memang mau ngecek mesin berdasarkan versi kami di Apik Manajemen seperti yang disampaikan oleh Mas Dava tadi. Tapi ingat teman-teman bahwa kalau pengen mesinnya awet, bagi saya sebagai pengusaha laundry yang sudah 17 tahun di bisnis laundry, saya selalu menyarankan untuk teman-teman melakukan penjadwalan berkala maintenance mesin. betul. Kalaupun memang kita tidak bisa, kita pakai teknisi, baik teknisi lokal atau mungkin pakai teknisinya Apik Manajemen. Dan Apik Manajemen kalau nggak salah timnya Mas Dava, teknisinya udah mulai keliling ke seluruh Indonesia ya Mas? Sudah mulai roadshow. Kita roadshow ke Palu di pertengahan Desember ini. Pertengahan Desember 2025 setelah video ini terbit tayang, ini sudah ada di Palu, Sulawesi Tengah. Permintaannya sudah ada beberapa pengusaha laundry, akhirnya patungan biar nggak mahal-mahal. Datengin teknisi sama akomodasi, ya udah patungan laundry. Akhirnya di maintenance mesinnya. Persiapan mau lebaran teman-teman, persiapan mau panen laundry. Jadi dari sekarang udah di maintenance. Pentingnya maintenance, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Overhaul, baik mesin cuci, mesin pengering, bahkan setrika uap. Itu bisa kontak di bawah ini, kalau memang daerahnya teman-teman mau berkumpul, silahkan. Saya di Aceh Pak Apik, ngumpul semuanya, ya itu lebih murah. Medan bareng-bareng, boleh. Silahkan kontak di bawah ini. Kontak ke tim kami, biar nanti dijadwalkan Mas Dava bersama timnya akan roadshow. Jadi bukan Apik roadshow aja ya, jadi teknisinya juga ikut roadshow. Kalau dirasa ini penting dan teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa komen sebanyak mungkin dan share. Jangan lupa subscribe, diklik ya. Cuma subscribe doang yang membuat kita semangat dan tonton video dari awal hingga akhir. Mungkin gitu dulu Mas Dava, habis ini kita akan membahas lebih detail bagaimana membongkar mesin LG Giant Max Dryer. Plus nanti ada bonus instalasinya. Jadi teman-teman bisa ngelihat instalasi kita baik yang ada ductingnya maupun seperti yang ada di lab ini. Terima kasih. Habis ini kita sharing lagi. Jangan lupa nonton terus YouTube channelnya Apik Primadia. Sharing session tentang maintenance mesin dan permesinan di laundry. Saya Apik Primadia undur diri dan Saya Dava. sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.